Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AKA yang beranggotakan Hanif Rehan Safaran Adritona dengan NIM 231102266 serta rekan saya. Dimas Akad Hernanda dengan NIM 231102249. Baik, pada tugas besar kali ini kelompok kami akan menjelaskan sebuah algoritma pencarian rute terbaik pada Google Maps yang menggunakan algoritma Dijkstra. Baik, yang pertama akan dibacakan studi case-nya oleh rekan saya, Dimas Akal. Silahkan, Dimas. Baik, yang pertama yaitu ada study case. Pada studi kasus ini membahas studi kasus pencarian rute terbaik pada Google Maps yang melibatkan penggunaan algoritma untuk menemukan rute tercepat atau terpendek antara dua titik dengan mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, dan kondisi jalan seperti lalu lintas atau rintangan. Salah satu algoritma yang umum digunakan adalah algoritma Dijkstra yang secara iteratif mencari jalur terpendek di antara simbol-simbol dalam graf yang mempresentasikan jaringan jalan. Dalam versi iteratif, Dijkstra menggunakan antrian prioritas untuk terus memperbarui dan meminimalkan jarak terpendek dari titik awal ke simpul lain hingga tujuan tercapai. Sebaliknya, versi rekursif dari algoritma pencarian rute seperti algoritma pencarian kedalaman pertama atau DFS kerja dengan menelusuri semua kemungkinan jalur secara rekursif untuk menemukan jarak minimum, meskipun kurang efisien pada graf besar. Dalam konteks aplikasi navigasi skala besar seperti Google Maps, Dijkstra dan algoritma A sering digunakan untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal dan cepat dibandingkan pendekatan rekursif yang lebih sederhana. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis dan result. Pada program ini membandingkan kinerja dua metode algoritma Dijkstra, yaitu Dijkstra iteratif dan rekursif, dalam mencari rute terpendek antar Jakarta dan Surabaya berdasarkan jarak geografis. Kedua metode menghasilkan rute yang sama dengan jarak 563,72 km. Namun, waktu eksekusi metode iteratif lebih cepat 0,000417 detik dibandingkan dengan rekursif 0,000522 detik. Meskipun keduanya memberikan hasil yang konsisten, metode iteratif lebih efisien dalam hal waktu eksekusi dan lebih cocok untuk aplikasi pada graf besar karena lebih hemat memori dan lebih cepat dalam mempengaruhi jarak terpendek dibandingkan dengan pendekatan rekursif. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah graf rekursif vs iteratif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Silakan Dimas. Baik, diagram rekursif iteratif grafik tersebut membandingkan waktu eksekusi antara metode rekursif dan iteratif dalam menghitung sesuatu berdasarkan nilai n. Dalam grafik tersebut terdapat komponen yang pertama sumbu X atau nilai n, mempresentasikan input ukuran masalah atau parameter n yang menjadi basis perhitungan. Yang kedua ada sumbu Y atau waktu eksekusi dalam detik, menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan dengan skala yang sangat kecil. Yang ketiga ada garis biru yaitu rekursif, menunjukkan waktu eksekusi menggunakan metode rekursif. Yang keempat ada garis orange atau iteratif, menunjukkan waktu eksekusi menggunakan metode iteratif. Penjelasan polanya. Metode rekursif atau garis biru. Waktu eksekusi cenderung meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya nilai n. Hal ini disebabkan oleh sifat rekursif yang memanggil dirinya sendiri berkali-kali sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dan memori, terutama untuk nilai n yang besar. Yang kedua, metode iteratif atau garis orange. Waktu eksekusi relatif stabil meskipun n bertambah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan iteratif lebih efisien dalam hal waktu eksekusi dibandingkan metode rekursif karena menghindari overhead pemanggilan fungsi berulang. Penerapan grafik ini
menunjukkan efisiensi algoritma, membantu memilih metode yang lebih optimal dalam pemrograman, menyadarkan bahwa rekursi seringkali kurang efisien untuk input besar kecuali menggunakan optimasi seperti memoization. Selanjutnya ada conclusion. Program ini mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek antara dua lokasi dengan menggunakan metode iteratif dan rekursif. Kedua metode menghitung jarak antar lokasi menggunakan rumus buffer sign dan antrian prioritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode iteratif lebih cepat dibandingkan rekursif karena overhead pemanggilan fungsi. Program ini berhasil menemukan rute terpendek dengan akurat dan dapat ditingkatkan dengan menggunakan struktur data lebih canggih atau algoritma A untuk pencarian yang lebih efisien pada graf besar. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sebuah alur programnya yang telah kami buat. Di sini alur program ini dimulai dengan menganalisis sebuah graf untuk mempresentasikan sebuah lokasi geografis berupa node yang terhubung oleh edge dengan bobot berupa antar jarak lokasi. Di setiap nodes itu didefinisikan menggunakan nama latitude dan longitude untuk menggambarkan posisi geografisnya. Grafnya itu juga menyimpan sebuah edge yang menghubungkan node-node tersebut, serta jarak itu dihitung secara otomatis menggunakan Hessian formula yang menentukan jarak geografis berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Lalu selanjutnya di situ koneksi antar node ditambahkan ke dalam graf yang menggunakan fungsi add edge. Di sini fungsi add edge-nya. Jika antar node tidak diberikan secara eksplisit, jarak dihitung secara otomatis berdasarkan koordinat masing-masing node. Edge ini bersifat dua arah sehingga default, sehingga koneksi antar dua node itu berlaku bolak-balik. Lalu untuk mencari rute terpendek antar dua lokasi, program ini melakukan implementasi algoritma Dijkstra, yang dimana di sini ada Dijkstra iteratif dan Dijkstra rekursif. Pada metode iteratif, algoritma ini memanfaatkan priority queue untuk mendapatkan node dengan jarak terpendek yang belum diproses. Setiap tangga dari node yang sedang diproses atau diperiksa, dan jarak diperbarui jika ditemukan rute yang lebih pendek. Informasi tentang node sebelumnya juga akan dicatat untuk melacak jalur yang lebih pendek. Lalu pada metode rekursif, langkah-langkahnya itu juga hampir mirip dengan metode iteratif, tetapi prosesnya itu dilakukan dengan pemanggilan fungsi secara berulang hingga semua node-nya itu selesai diproses. Lalu setelahnya itu ada get shortest path atau mendapatkan rute terpendek antar dua titik. Setelah menemukan jarak terpendek, jadi untuk menemukan jarak terpendek itu pada program ini melacak jalur dari tujuan kembali ke titik awal dengan memanfaatkan informasi tentang node sebelumnya yang dicatat selama proses Dijkstra. Hasilnya berupa jalur terpendek dalam urutan lokasi dan total jarak dalam kilometer. Lalu yang terakhir di sini itu ada devmain atau fungsi utamanya. Nah, di sini itu kita menambahkan 5 kotak atau sebagai 5 kotanya itu sebagai node. Yang dimana di sini ada kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu di sini juga disertakan koneksi antar jalan antar kotanya. Lalu program kemudian menjalankan algoritma Dijkstra secara iteratif dan rekursif untuk mencari rute terpendek dari Jakarta ke Surabaya. Waktu eksekusi untuk kedua metode ini diukur dan hasilnya ditampilkan pada sebuah format tabel.
Dan kita coba untuk merunning programnya ya. Nah, di sini muncul sebuah format tabelnya, yang dimana di sini ada metode, yang dimana isinya itu ada metode iteratif dan rekursif. Lalu di sini ada jarak terpendek dari perjalanan Jakarta menuju Surabaya, yang dimana di sini kita dapat lihat jarak terpendeknya itu kita ambil Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Berarti kita tidak melewati kota Yogyakarta. Yang dimana di sini juga terdapat distance dalam satuan kilometer, yang dimana di sini tertera distance-nya itu sekitar 684,39 km. Dan di sini ada running time-nya, yang dimana jika pada metode iteratif itu running time-nya itu 0,000051, dan pada metode rekursif di sini tertera running time-nya itu 0,000026. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.